Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun merilis gambar memori dan berkata, "Ini adalah gambar ketika aku melihat mereka bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang mereka seharusnya melangkah ke ranah Raja Dewa. Jika ini tidak cukup untuk membuatmu menyerah padaku," Tanyun berkata lagi, "kalau begitu, aku akan mengalahkanmu dengan ranah suci tingkat 3 ini." Begitu kata-kata ini keluar, para penonton mendidih. Apakah kalian mendengar itu? Dia berkata dia akan mengalahkan patria kita. Apakah aku tidak salah dengar? Dengan suara roh-roh jahat yang masih ada di telinganya, Yisan menatap Tanyun dan berkata, "Baiklah, selama kamu bisa mengalahkan diriku, aku akan bersumpah untuk melayanimu sebagai tuan, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus menjanjikan beberapa syarat kepadaku." Tanyun tersenyum sedikit. Katakan, mata indah Yisan berkedip. "Jika kamu bukan lawanku, aku tetap akan memberimu benih api Siling Senyan. Aku juga bisa berjanji padamu bahwa setelah pergi dari sini, klanku tidak akan memakan orang. Tapi, aku tidak ingin menjadi bawahanmu. Aku ingin membentuk aliansi denganmu." "Kamu sangat lihai," kata Tanyun sambil tersenyum. "Apakah kamu tidak setuju?" tanya Yisan. "Tidak, aku setuju," Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya," Yisan mengangguk, "melihat levelmu yang rendah, aku tidak akan menggunakan kekuatan magis untuk memenjarakan kolam rohmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menang." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak adil." Yisan mengangkat alisnya. "Lalu bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku menekan kekuatanmu?" Nada suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Roh-roh jahat lainnya juga merasa bahwa manusia di depan mereka terlalu berlebihan. Tapi ketika ucapan Tanyun berikutnya membuat semua roh jahat merasa sangat malu. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Yisan, kamu terlalu banyak berpikir. Yang aku sebut adil adalah kamu berusaha sekuat tenaga dan masih memenjarakan kekuatan suciku." Yisan tampak terkejut. "Apakah kamu yakin?" "Aku sangat yakin," Tanyun berkata. "Aku ingin meyakinkanmu tentang kekalahanmu." Nada suaramu sangat besar. Yisan tersenyum ringan. "Jika kamu tidak menggunakan kekuatan sucimu, aku dapat dengan mudah berurusan denganmu." "Kurasa tidak." Tanyun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. "Ayo lakukan. Ini yang kamu katakan. Jangan menyesal jika kamu kalah." Suara Yisan jatuh. Tubuhnya terbang ribuan kaki ke udara, dan dia menggunakan kekuatan magis penjara. Segera, kolam roh Tanyun di penjara. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, kekuatan ilahi ungu yang agung melonjak keluar dari tubuh Yisan. Ketika rambutnya menari, sepasang tangan Batu Giok tiba-tiba melambai, dan tangan Batu Giok itu berubah menjadi sepasang cakar ungu. "Jangan khawatir, aku akan mengampuni hidupmu." Ketika suara ketidakpedulian Yisan terdengar, dia menarik cakarnya ke arah Tanyun di udara, dan tiba-tiba kekuatan ilahi ungu yang agung mengepul, memadatkan dua cakar ungu raksasa dari kehampaan. Yisan sombong bahwa cakar raksasa yang telah dia padatkan cukup untuk merobek artefak tinggi tingkat ke-7. Dia yakin dia bisa melukai Tanyun dengan mudah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Tanyun tiba-tiba melemparkan dua pukulan kedua cakar raksasa yang mendekat dengan agresif. Dua pukulan besar Tanyun dengan keras menghancurkan kedua cakar raksasa itu. Tinju kanan Tanyun masih utuh. Tubuh yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari roh jahat binatang suci klanku. Hati Yisan berubah menjadi kekerasan. Roh-roh jahat yang menyaksikan pertempuran menyadari betapa kuatnya Tanyun. Sulit bagi mereka untuk membayangkan betapa kuatnya Tanyun jika dia bisa menggunakan kekuatan sucinya dan menggunakan teknik kultivasinya. Sangat kuat. Mata Yisan menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu lawan hari ini. Dia tahu bahwa ada dua alasan penting mengapa roh jahat ungunya bisa mendominasi di alam semesta terakhir. Yang pertama adalah memiliki kekuatan supranatural untuk memenjarakan kekuatan suci ras asing yang memiliki ranah lebih tinggi dari dirinya.
Yang kedua adalah karena klan Rojat Ungu memiliki tubuh fisik yang kuat. Tapi sekarang, dia dengan jelas menyadari bahwa manusia di depannya sama sekali bukan orang biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan fisiknya untuk dengan mudah menghancurkan serangannya sendiri? Pada saat berikutnya, Yisan menyalakan bentuk bertarungnya, dan dia berubah menjadi Rojat Ungu dengan ketinggian 6.000 kaki. Taringnya ganas, tubuhnya yang besar berwarna ungu, dan keempat cakarnya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Melihat penampilan Yisan saat ini, Tanyun cukup terkejut, karena bukan saja dia tidak sejelek roh Rojat lainnya, sebaliknya dia agak menawan. Tubuh Yisan seperti kilatan petir ungu menembus kehampaan, mengangkat cakar kanannya yang tajam, dan meraihnya ke arah tenggorokan Tanyun. Kecepatannya sangat cepat, meskipun kekuatan Tanyun telah meningkat pesat setelah menggunakan tubuh bayangan Hongmeng, dan kecepatannya meroket. Itu masih memberi Tanyun perasaan bahwa dia tidak bisa mengelak. Karena aku tidak bisa melarikan diri, maka aku akan bertarung. Tanyun melemparkan pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangannya dan memasukkannya ke dalam hutan. Adegan ini membuat semua Rojat termasuk Yisan tercengang. Mereka tidak menyangka Tanyun akan menyerahkan senjatanya di hadapan patriaknya. Mungkinkah manusia ini akan bertarung dengan patriak kita secara langsung? Ketika semua Rojat Ungu merenung, Tanyun yang tingginya 10.000 kaki sudah bertarung sengit dengan Yisan yang tingginya 6.000 kaki. Dalam cipratan darah, leher Tanyun ditarik 3 luka oleh cakar tajam Yisan, dan tinju kanan besar Tanyun menghantam dada Yisan tanpa kekuatan apapun. Tanyun tahu bahwa setelah menggunakan armor kematian, dia bisa menghancurkan artefak rendah tingkat 8 dengan satu pukulan. Dan sebagai binatang Raja Suci, Yisan kekuatan fisiknya sebanding dengan artefak tinggi tingkat 8. Seperti yang diperkirakan, dalam suara tumpul yang memekakan telinga. Meskipun Yisan diledakkan puluhan ribu kaki oleh Tanyun dengan satu pukulan, tubuhnya yang besar menghancurkan pohon-pohon kuno ke langit. Tetapi ketika dia mendarat, dia merasa sedikit pengap dan sakit di dadanya. Tidak ada trauma sama sekali. Di sisi lain, Tanyun, kulit kepalan tangan kanannya retak, dan sedikit darah menetes di permukaan kepalan tangan itu. Kekosongan tiba-tiba retak, dan di celah-celah padat di ruang angkasa, kekuatan ilahi ungu yang agung melonjak keluar dari tubuh Yisan, mengembun pada 4 cakar raksasa, dan dia terbang menuju Tanyun. Tanyun mengamuk dengan niat bertarung, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tubuhnya melompat, kaki kanannya yang besar menyapu kehampaan, dan menarik ke arah Yisan. Darah berceceran, kaki depan dan cakar Yisan merobek baju besi kematian di kaki Tanyun, dan pada saat yang sama mengambil daging dan darah di kaki kanan Tanyun, memperlihatkan tulang putih besar. Sementara itu, kaki depan Yisan sangat kesakitan, dan kekuatan benturan yang besar membuat tubuhnya 6.000 kaki terbalik. Tubuhnya menghancurkan 30 pohon kuno yang menjulang satu demi satu sebelum dia berhenti mundur. Dalam keruntuhan, Tanyun melompat. Tubuhnya terbalik di udara. Kaki kirinya menghancurkan kekosongan, dan dia membanting ke arah kepala besar Yisan. Tanyun mengabaikan cakar raksasa tajam milik Yisan. Jika dia ingin mengalahkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan bertarung dengan cepat. Yisan menghadapi kaki kiri Tanyun. Dia ingin menghindar, tapi tidak bisa. Dalam kepanikan, dia berdiri tegak. Sepasang kaki depan terangkat tinggi dan menyilang untuk menghalangi. Ketika Tanyun menampar kaki depan Yisan, Yisan melangkah mundur, tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir dari kaki kiri Tanyun. Lututnya ditekuk dan dia berlutut di tanah. Kaki belakang Yisan terbanting ke tanah, mengangkat tangannya, dan mengangkat kaki kiri Tanyun ke atas. Dengan cipratan darah, cakarnya menusuk Tanyun. Itu menusuk ke dada dan melengkungkan tulang rusuk Tanyun. Tanyun menyemburkan darah dari mulutnya, dan merasakan dunia berputar. Tapi Yisanlah yang membawa Tanyun ke langit. Sepasang cakar tajam di kedua kaki depannya masih menggenggam erat tulang rusuk Tanyun. Pupil matanya yang besar menatap roh Rojat di hutan, dan terdengar suara yang tak perlu dipertanyakan lagi. Cepat pergi, agar tidak terkena dampak. Semua Rojat tahu bahwa Patria akan menunjukkan kekuatannya.
dan mereka semua berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Mereka membumbung ke langit, melayang di atas hutan kematian, mengawasi dari jauh. Selanjutnya, adegan yang terjadi membuat semua roh jahat gemetar. Di hadapan semua roh jahat, sang patriark membawa Tanyun menukik turun dari hutan dan menabrak pohon-pohon kuno. Segera, semua roh jahat melihat ke bawah, melihat bahwa hutan dihancurkan, dan Tanyun memuntahkan darah, dan tidak ada cara untuk melawan. Patriark kita kuat, manusia itu bukan tandingannya. Tapi sejujurnya, manusia ini memang kuat jika dia adalah Raja Suci tingkat 9. Patriark kita benar-benar bukan lawannya. Ketika semua roh jahat berbicara dengan keras, kejutan yang dalam tiba-tiba muncul di mata satu roh jahat. Lihat, manusia itu melepaskan diri dan mulai melawan. Semua roh jahat memandang mereka. Mereka tampak ngeri menemukan bahwa manusia itu melepaskan diri dan melemparkan tinju raksasa seperti badai untuk memborbardir sang patriark. Untuk sementara, patriark dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa melawan. Tidak lama kemudian, sang patriark mengerahkan kekuatannya lagi dan mulai bertarung dengan panik dengan Tanyun. 1 jam kemudian, roh-roh jahat menemukan bahwa tubuh manusia ditutupi dengan memar dan luka, dan seluruh tubuh ditutupi dengan luka yang mengejutkan, memperlihatkan bagian tulang yang menakutkan. Sementara tubuh patriark yang tingginya 6.000 kaki, kulitnya sangat hancur, tetapi jelas lukanya jauh lebih ringan daripada Tanyun. 3 jam kemudian, kaki dan lengan Tanyun hampir kehilangan daging dan darahnya, dan beberapa tulang rusuk raksasa patah dan menonjol keluar dari dada. Tetapi meskipun demikian, dia masih berjuang keras. Setelah 6 jam, semua roh jahat terkejut menemukan bahwa manusia itu tampaknya tidak mengenal rasa sakit. Darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia masih menyerang patriark dengan napas yang tidak teratur. Pada saat ini, patriark mengendalikan tubuh fisiknya yang kuat, sedikit terluka, tetapi tubuhnya yang 6.000 kaki terus bergetar, dan wajahnya penuh kelelahan. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Di kedalaman hutan kematian yang hancur, ada tawa lemah. Yisan, kamu kalah. Semua roh jahat melihat ke bawah menatap Yisan yang terkapar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana patriark kita bisa kalah? Jelas, cedera manusia itu jauh lebih berat daripada patriark kita. Mungkin patriark kita kehilangan daya tahan. Jika patriark kita bertahan bahkan untuk sesaat, mungkin manusia itu akan jatuh di tanah lebih dulu. Ketika roh-roh jahat berbicara, Yisan yang jatuh dalam genangan darah tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seorang wanita dengan rok ungu. Wajahnya pucat saat ini, rok ungunya terkikis oleh darah, dan penampilannya sangat pedih. Dia berjuang untuk bangun, tetapi tidak berdaya. Dia menatap Tanyun dengan kekaguman di matanya. Tuan, aku kalah. Tubuh Tanyun yang terluka tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Yisan menatap Tanyun dengan heran, tidak menyangka tubuh asli tuannya begitu tampan. Tanyun sepertinya tidak merasakan sakit di tubuhnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, lepaskan kekuatan magis yang memenjarakan kolam roh, dan aku akan menyembuhkanmu. Baiklah, setelah Yisan menjawab, tetapi tidak ada gerakan, Tanyun merasa bahwa kekuatannya memenjarakan kolam roh telah menghilang, dan tiba-tiba, kekuatan suci menembus tubuh dan penuh kekuatan lagi. Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao di telinganya dan berkata, Rower, kirim dia untuk penyembuhan. Xuan Yuanru tersenyum, melangkah keluar dari pagoda selangkah demi selangkah, membungkuk dan mengambil Yisan, memasuki pagoda Ling Xiao dan mengirimnya ke lantai 6. Pada saat ini, Tanyun menghilang dalam sekejap dan muncul di lantai 7 pagoda Ling Xiao. Setelah beberapa saat, Tanyun mengenakan jubah putih dan melangkah keluar dari pagoda dengan senyum cerah. Pada saat ini juga, di hutan, puluhan ribu roh jahat menatap Tanyun dengan kagum di mata mereka. Setengah jam kemudian, Yisan yang mengenakan gaun ungu melangkah keluar dari pagoda, membungkuk kepada Tanyun. Bibir merahnya terbuka ringan dan suara yang menyenangkan bergema di seluruh hutan. Semua anggota klan datang ke sini. Setelah beberapa saat, bayangan di kedalaman hutan berkedip, dan 100.000 roh jahat ungu muncul di depan Yisan. Yisan menatap roh jahat dengan ekspresi serius. Ikuti patriark untuk memberi hormat pada Tuan. Yisan berbalik menghadap Tanyun. Tangan kanannya mengepal erat, memegang dadanya. Dia berlutut ke arah Tanyun.
bawahan Yisan bertemu Tuan. Mulai sekarang, bawahan akan memimpin klan untuk bersumpah setia kepada Tuan. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mati di tempat. Pada saat ini, lebih dari 100.000 roh jahat ungu semua merangkak di tanah di belakangnya, dan mereka berbicara serempak dengan suara bernada tinggi yang menusuk, seolah-olah mereka akan menembus gendang telinga. Tan Yun tersenyum puas memandangi roh-roh jahat ungu itu dan berkata, "Selanjutnya, ada beberapa pantangan yang harus kalian ingat. Pertama, setelah meninggalkan jurang menelan, kalian tidak boleh memangsa manusia kapanpun, bahkan musuh sekalipun. Kedua, patuhi perintah patria kalian, dan mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi." Mendengar ini, semua roja dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." "Baiklah, sangat bagus." Tan Yun melangkah maju sambil tersenyum membantu Yisan berdiri. Yisan tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan sekelompok api ungu terbang keluar dari mulutnya, berubah menjadi api besar ratusan kaki di kehampaan. Benih api ini adalah benih api ilahi roh ungu. "Tuan, ini untukmu." Yisan tersenyum, tidak menahan diri di depan Tan Yun. Tan Yun melirik benih api dan berkata sambil berpikir, "Yisan, api ini adalah api atribut api tingkat tinggi dan sangat kuat. Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk melawanku?" Yisan berkata dengan tulus, "Bawahan merasa bahwa karena bawahan memiliki ranah jauh lebih tinggi darimu dan menggunakan kekuatan magisku, aku tidak boleh menggunakan api ini. Jika aku menggunakan api ini, meskipun bawahan tahu bahwa kamu pasti akan kalah, tapi itu memalukan bagiku." Tan Yun mengagumi kata-kata Yisan. Dari kata-katanya, Tan Yun bisa melihat karakter Yisan. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kamu salah." Yisan penuh dengan keraguan. "Ada apa dengan bawahan ini? Tolong jelaskan, Tuan." Tan Yun berkata, "Bahkan jika kamu menggunakan api ilahi roh ungu, kamu masih tidak dapat mengalahkanku." Tan Yun mengurutkan kening pada Yisan dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya?" "Ya, bawahan ini tidak percaya." Yisan menjawab dengan tegas. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Dan gimana? Membagongkan? Iya, makin seru asli teman-teman ya. Dan seperti di episode sebelumnya, kita sudah menebak mungkin ya bakal jadi bawahan Tan Yun, dan ternyata benar teman-teman ya. Sip lah, Tan Yun nambah pasukan yang kuat lagi. Oke guys, jangan lupa like-nya dong guys. Aduh, sekarang tuh nggak nyampe 100 lagi guys. Mana ini ya, pokoknya kalian bisa support lewat like-nya, nggak ngeskip iklan maupun support lewat Saweria ya teman-teman ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.